Setelah bergumam sendiri, Du Fei sama sekali tidak berniat menyerah. Perlu diingat, kekuatannya hanya di ranah sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5, dan 2 Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya bisa saja mengamuk kapan saja, membatasi kemampuannya hingga setengahnya. Meskipun pada akhirnya ia mengandalkan Yuan dan Dao bela diri setengah langkah dari sekte bela diri yang ia terima dari Xiao Ai untuk mencapai lonjakan kekuatan itu, dan akhirnya mampu melukai Hu Taiqiu, seorang ahli ranah puncak sekte bela diri tingkat 5, apa yang ia capai sungguh menakjubkan. Seorang guru bela diri puncak tingkat 5, tak diragukan lagi ia adalah murid inti paling elit di seluruh sekte Xuanwu. Bahkan di seluruh benua Xuanwu, ia tak diragukan lagi memiliki reputasi yang sangat tinggi. Dan jika Du Fei berhasil membalikkan keadaan melawan musuh, bahkan dengan Hu Taiqiu memimpin yang lain dalam pengejaran, reputasinya pasti akan menjadi sangat gemilang begitu kabar tersiar. Meskipun ia mungkin tidak sehebat Luo Tong, kakak senior legendaris puncak Tianlang, setidaknya, Du Fei kini benar-benar layak menyandang reputasinya di mata para murid puncak Tianlang. Setelah menyadari hal ini, Du Fei tersenyum, lalu perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu. Bagaimanapun, ia tahu luka di tubuhnya mungkin tidak akan sembuh dalam waktu dekat, jadi ia tidak terburu-buru mempelajari hal-hal itu saat ini. Retakan, perlahan mendorong pintu, seberkas sinar matahari menyinari Du Fei, menyelimutinya sepenuhnya. Setelah Du Fei meregangkan tubuhnya dengan malas, rasa sakit di sekujur tubuhnya tampak sedikit berkurang. Di luar ruangan terdapat halaman yang tenang. Di halaman itu berdiri sosok anggun bergaun hijau. Ia sedari tadi memperhatikan kupu-kupu warna-warni beterbangan di halaman, tetapi ketika mendengar suara pintu terbuka, ia segera berbalik. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, sehingga sulit untuk melihat wajahnya, Du Fei tampak melihat secercah kegembiraan di matanya. Saudara Du Fei, kamu akhirnya bangun. Mendengar ini, Du Fei sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, jadi, ini Suster Junior Zheng Xuan. Permisi, apakah ini puncak Changdan? Kalau tidak, menurutmu di mana itu puncak Tianqi? Tanya Zheng Xuan sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei merasa sedikit malu. Ia menggelengkan kepala dan mengganti topik pembicaraan, sudah berapa lama aku pingsan? Sekitar setengah bulan, kata Zheng Xuan setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, Du Fei sedikit terkejut. Meskipun ia memperkirakan ia telah pingsan cukup lama karena luka-lukanya, ia tidak menyangka bahwa ia telah pingsan selama setengah bulan. Terima kasih, Suster muda Zheng Xuan, atas perhatiannya selama ini. Setelah hening sejenak, Du Fei membungkuk dan berkata, apapun yang terjadi, ia harus berterima kasih kepada Suster muda Zheng Xuan karena telah memperhatikannya selama setengah bulan. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Suster Junior Su telah menjagamu siang dan malam akhir-akhir ini. Aku hanya perlu sesekali datang karena aku murid puncak Changdan. Zheng Xuan menggelengkan kepalanya. Xiao Ai, hati Du Fei menghangat saat mendengarnya. Di mana dia? Dia kurasa karena kau belum bangun berhari-hari, dia pergi mengganggu guru untuk memberimu obat lagi. Tapi guru juga bilang kondisi tubuhmu rumit dan tidak bisa disembuhkan dengan obat. Seberapa cepat kau bisa pulih pada dasarnya tergantung pada keberuntunganmu. Tapi fakta kau bisa bangun menunjukkan bahwa kau beruntung. Sedangkan untuk apa yang terjadi selanjutnya, itu tergantung pada apa yang guru katakan, kata Zheng Xuan dengan nada yang agak aneh. Gadis kecil ini. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa tersenyum pahit. Mungkin karena kesehatannya yang lemah, Du Fei merasa lelah setelah hanya beberapa patah kata. Ia berjalan ke bangku batu di halaman dan duduk sebelum tersenyum. Apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih kepada Suster Junior Zheng Xuan dan Senior Wei Songzi. Saya yakin Senior Wei Songzi pasti telah memberi saya banyak ramuan obat yang berharga dalam hidup saya. Kau cukup sadar diri. Tapi tahukah kau saat ini, reputasimu sangat terkenal. Seluruh sekte Lingtian, bahkan sekte Jiu Tianxuan, mungkin sedang membicarakanmu. Hu Taiqiu itu adalah seorang master bela diri tingkat 5 sejati. Terlebih lagi, karena banyaknya jiwa yang dizalimi di bawah komandonya, reputasinya juga sangat besar. Bahkan sosok sepertimu pun akhirnya terluka parah. Sekarang, kau, kakak senior kedua dari puncak Tianlang, sungguh pantas menyandang gelar itu. Zheng Xuan berkata dengan tenang, jadi, kata guru, berapapun ramuan yang kami gunakan, itu sepadan untuk menyelamatkanmu. Sekarang, kau telah menjadi ciri khas sekte Lingtian kami. Du Fei menatap Zheng Xuan yang saat itu tampak tenang, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kali ini, ia hampir mendapat masalah, tetapi pada akhirnya, itu menjadi ciri khas di mulut gadis kecil ini.
Melihat ekspresi Du Fei yang aneh, Zheng Xuan terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ketika kau dikirim ke Puncak Changdan kami, Guru sangat khawatir. Jangan berpikir Puncak Changdan kami sekuat itu. Jika kau berpikir begitu, kau tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalahmu bahkan jika kau terjun ke Sungai Kuning." Mendengar ini, Du Fei kembali terdiam. Zheng Xuan, gadis ini, benar-benar menggunakan hal semacam ini untuk mengolok-oloknya saat ini. "Guru, apakah Anda sudah bangun?" Tepat ketika Du Fei terdiam, tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan dan tangisan terdengar di halaman. Du Fei mendongak dan melihat sosok anggun bergegas dari koridor di pintu masuk halaman. Ia tidak peduli dengan Zheng Xuan, tetapi langsung berlari ke pelukan Du Fei dan terisak. Hati Du Fei terasa hangat saat ia memeluk tubuh mungil Xiao Ai. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengusap kepala Xiao Ai dengan tangannya dan tersenyum tipis. "Baiklah, apa yang perlu ditangisi, aku baik-baik saja sekarang, kan?" Zheng Xuan melihat pemandangan ini dan tersenyum. "Kakak Du Fei, jangan bicara begitu. Adik juniorsu telah menjagamu siang dan malam akhir-akhir ini. Aku tidak tahu betapa khawatirnya dia. Sekarang, semua orang di Sekte Lingtian tahu bahwa putri kecil kita sedang jatuh cinta pada seseorang." Mendengar ini, Du Fei tersenyum, tetapi tidak menjelaskan apapun. Ia malah mengulurkan tangan dan menepuk punggung Xiao Ai, menyipitkan mata sedikit, dan mengendus aroma samar tubuh gadis itu yang tercium dari udara. Senyum tipis muncul di sudut mulut Du Fei. Zheng Xuan, yang berdiri tak jauh dari sana, menyaksikan pemandangan ini. Sesaat kemudian, ia sedikit mengernyit, tetapi tak banyak bicara. Sebaliknya, ia perlahan menoleh, seolah tak melihat apa-apa. Waktu berlalu dengan lambat. Lama sekali Xiao Ai berhenti menangis. Sepertinya baru saat itulah ia merasa malu, dan tiba-tiba ia melompat dari pelukan Du Fei seperti kelinci kecil. Adegan ini membuat Du Fei tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Baiklah, gadis kecil, terima kasih. Jika kau tidak membawa orang ke tempat kejadian pada menit terakhir, aku khawatir tuan mudamu tidak akan pernah kembali kali ini. Biarkan kau pamer kekuatanmu. Kau sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kau masih memaksaku pergi." Xiao Ai memelototi Du Fei dengan sedikit kesal. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Mengingat kondisinya saat ini, sepertinya ia memang tak punya hak untuk menjelaskan. "Tapi beginilah seharusnya tuan mudaku. Apapun yang terjadi, dia akan selalu berdiri di sana dan melindungiku dari angin dan hujan." Melihat Du Fei tampak sedikit tertekan, suara Xiao Ai terdengar pelan seperti nyamuk. Gadis kecil ini benar-benar mempelajari metode wortel dan tongkat. Du Fei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis sebelum melanjutkan, "Ngomong-ngomong, siapa orang yang menyelamatkanku saat itu?" Mendengar ini, ekspresi Xiao Ai berubah sedikit aneh. Setelah beberapa saat, ia berbisik, situasinya sangat kritis saat itu. "Bala bantuan Sekte Lingtian kita belum tiba. Namun, saat aku melarikan diri, aku bertemu beberapa murid dari Puncak Tianlang. Mereka berkata, kakak tertua telah tiba. Kemudian, aku memang bertemu dengan kakak tertua dari Puncak Tianlang, Luo Tong yang legendaris. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tetapi saat itu, aku tidak peduli lagi. Aku membawanya kembali untuk menyelamatkanmu." Kakak senior Luo Tong Du Fei sedikit mengernyit mendengar ini. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada akhirnya ternyata adalah kakak senior tertua dari Puncak Tianlang. "Jadi, di mana kakak-kakak senior sekarang?" tanya Du Fei setelah ragu sejenak. Kakak senior Luo Tong langsung membasmi semua orang kuat dari Istana Empat Simbol yang hadir di tempat kejadian. Lalu, setelah membantumu memulihkan lukamu untuk sementara, dia berkata akan pergi dan menyingkirkan semua orang yang menyinggung Sekte Lingtian kita kali ini, lalu pergi lagi. Namun, menurut berita yang masuk beberapa hari ini, kakak senior Luo Tong telah membasmi sebagian besar orang kuat yang berpartisipasi dalam pengepungan hari itu. Kabarnya, dia akan segera pergi ke Istana Empat Simbol untuk meminta penjelasan. Xiao Ai melirik Du Fei sebelum melanjutkan. Mendengar ini, Du Fei sedikit terkejut. Ia tak pernah menyangka kakak seniornya, yang belum pernah ia temui sebelumnya, bisa begitu sombong. Namun, ia mungkin bertindak seperti ini karena kepemimpinan Sekte Lingtian. Kalau tidak, bukankah akan ada yang bisa menindas murid Sekte Lingtian ini saat ia berkeliaran di masa depan? Namun, itu agak memalukan baginya. Kali ini, ia berjuang keras untuk mengukuhkan reputasinya sebagai kakak kedua yang utama. Namun, dengan melakukan itu,
Tampaknya reputasi kakak tertuanya yang murahan itu semakin tersohor. Kau tak perlu khawatir. Sekarang, semua orang di benua Xuanwu tahu bahwa di Sekte Lingtianku, selain Dewa Jahat Luotong, ada juga Du Fei yang berlumuran darah. Xiao Ai sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Du Fei, dan tiba-tiba mengerjap. Du Fei berdarah mendengar julukan ini, Du Fei tak kuasa menahan senyum getir. Bukankah nama ini agak terlalu buruk? Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa kembali piring surgawi untuk melewati kesengsaraan? Du Fei tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya cepat. Oh, benda itu metodemu sungguh ampuh. Memang benar seorang murid dari puncak Tianlangmu yang mengirim benda itu kembali. Kau tahu, piring kesengsaraan surgawi ini adalah benda kuno yang sangat langka. Kali ini Sekte Lingtian kita mendapatkan benda ini. Belum lagi murid biasa, banyak tetua yang sangat gembira. Kali ini, Tuan Muda, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Mulai sekarang, aku ingin melihat siapa yang berani melawanmu, kata Xiao Ai sambil tersenyum. Syukurlah benda itu sudah dikembalikan. Mendengar ini, Du Fei menghela napas lega. Jika ia sudah berusaha sekuat tenaga tetapi masih gagal mengembalikan benda itu, tindakan ini pasti terlalu sulit. Baiklah, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku tadinya mau minta ramuan pada Pak Tua Wei Songzi hari ini, tapi dia bilang kau akan segera bangun hari ini, jadi dia memintaku kembali untuk menjagamu. Setelah kau bangun, dia memintaku untuk mengantarmu menemuinya. Kurasa dia satu-satunya di Sekte Lingtian yang bisa menyembuhkan lukamu sekarang. Xiao Ai menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berbisik. Jangan terburu-buru, kalian bicara sebentar, aku akan melaporkannya kepada guru. Zheng Xuan, yang sedari tadi diam, tampaknya menemukan kesempatan untuk berbicara. Ia tersenyum tipis, lalu berjalan keluar halaman tanpa mempedulikan reaksi Du Fei dan Xiao Ai. Melihat Zheng Xuan keluar, Xiao Ai tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan, kurasa ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Ada apa? Du Fei bertanya balik setelah mendengar ini. Berkat perbuatanmu, kau sekarang sangat populer di kalangan murid perempuan Sekte Lingtian kami. Bahkan pria dingin ini pun datang untuk menjagamu akhir-akhir ini. Bagaimana apa kau merasa bangga? Tanya Xiao Ai sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan mengolok-olokku dengan hal-hal ini. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal ini. Aku hanya ingin kamu lebih bahagia, kata Xiao Ai sambil cemberut. Oke, jangan seperti ini, Du Fei tersenyum dan mengusap kepala Xiao Ai. Setelah kamu pulih dari cedera ini, kurasa kita bisa mencari alasan untuk kembali ke dinasti Daan. Saat dia mengucapkan 4 kata terakhir, jejak niat membasmi yang tak tersamar terpancar di mata Du Fei. Ya, sekarang dengan reputasimu sebagai tuan muda, saat kakak senior Luotong tidak ada, kau hanya orang kedua setelah orang pertama di puncak Tianlang. Seharusnya tidak masalah bagimu untuk mengeluarkan orang-orang itu dari sekte. Lagi pula, karena kita telah mengambil cakram surgawi kesengsaraan kali ini, kurasa banyak tetua akan menutup mata terhadap masalah ini. Selama kita tidak bertindak terlalu jauh, tidak akan ada masalah. Xiao Ai mengangguk dengan serius. Aku mengerti. Mendengar ini, Du Fei tersenyum. Namun, mari kita tunggu sampai luka dalamku sembuh sebelum kita membahas ini. Tahukah Anda juga bahwa cedera di tubuh Anda perlu diobati? Tiba-tiba, sebuah suara tua yang samar terdengar dari luar pintu. Du Fei dan Xiao Ai mendongak dan melihat dua sosok perlahan mendekat. Sosok di depan, dengan rambut beruban dan ekspresi marah, menatap Du Fei dan mendengus. Jelas, orang yang berbicara itu adalah dirinya. Orang ini tak lain adalah Danmo Wei Songzi, penguasa puncak Changdan. Pria yang berdiri di sampingnya tampak berusia 30-an atau 40-an, kulitnya seputih giok dan auranya sedalam jurang. Ia tak lain adalah pemimpin Sekte Lingtian, Su Haozi, salah satu penguasa absolut benua Xuanwu. Melihat keduanya, Du Fei segera berdiri, membungkuk, dan berkata dengan suara yang dalam, murid Du Fei, salam kepada Master Sekte, salam kepada Master Wei Feng. Lupakan saja, aku lihat kondisimu sedang tidak baik. Duduk saja dan bicara. Mendengar ini, Su Haozi tersenyum dan mengangguk ke arah Du Fei. Mendengar ini, Du Fei tidak memaksa lagi. Ia malah berterima kasih dan duduk kembali. Namun Xiao Ai mendengus dan melotot tajam ke arah Su Hao. Melihat ini, wajah Su Haozi menunjukkan senyum tak berdaya. Ia lalu menggelengkan kepala dan berkata, gadis kecil, apa kau masih menyalahkan ayahmu? Bukannya aku tidak ingin membantu Du Fei, tapi kondisi tubuhnya sedang sangat kacau saat ini.
Bahkan aku pun tidak bisa menjamin bisa menyelamatkannya. Jadi, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuan Wei Feng. Mendengar ini, ekspresi Xiao Ai sedikit membaik, dan dia menemukan tempat untuk duduk. Melihat ekspresi Xiao Ai, Su Haozi tersenyum lagi, lalu melirik Du Fei dengan tenang sejenak sebelum mengangguk dan berkata dengan kagum, "Wah, kau hebat kali ini. Ini adalah kehormatan besar, bukan hanya untuk puncak Tianlangmu, tetapi juga untuk Sekte Ling Tian kita. Terlebih lagi, lempengan kesengsaraan surgawi sangat penting bagi seluruh Sekte Ling Tian kita. Jika digunakan dengan bijak, kekuatan tempur puncak Sekte Ling Tian kita dapat ditingkatkan secara signifikan. Guru, terima kasih atas pujian Anda. Tanpa kerjasama hampir 100 murid dari puncak Tianlang dan upaya bersama saudara senior Yan Cheng, saudara senior Wang Zong, dan yang lainnya, sulit untuk mengatakan apakah ini bisa tercapai." Du Fei membungkuk. "Haha, kau sendirian melawan orang-orang kuat dari Istana Empat Simbol, dan akhirnya membasmi dua dari mereka serta melukai seorang master bela diri puncak kelas 5 dengan serius. Jurus ini bahkan lebih mendominasi daripada saat aku masih muda. Bahkan Luotong dari puncak Tianlangmu pun tidak sekejam dirimu saat ia terkenal. Hanya saja kau sedikit kejam, tapi terlalu gegabah. Lebih baik berhati-hati dalam bertindak ke depannya. Lagi pula, sekte tidak selalu bisa menyelamatkan tepat waktu. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa para murid sekte ini." Su Haozi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. "Murid, ingatlah ini." Du Fei mendengar sedikit nada menyalahkan dan khawatir dalam kata-kata Su Haozi, jadi dia tidak menjelaskan banyak hal, tetapi mengangguk lagi. Melihat sikap Du Fei yang tenang dan kalem, Su Haozi tak kuasa menahan diri untuk mengangguk, dan kepuasan di matanya makin menjadi-jadi. "Nak, aku mungkin tidak tahu banyak hal lain, tapi seleramu memang bagus." Setelah beberapa saat, Su Haozi tak kuasa menahan senyum pada Xiao Ai. Mendengar ini, telinga Xiao Ai memerah dan dia berbisik, "Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Melihat Xiao Ai seperti ini, Su Haozi terkekeh, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Penatua Wei, Anda yang bertanggung jawab merawat luka Du Fei akhir-akhir ini. Ceritakan pada kami." Wei Songzi, yang sedari tadi cemberut, mengangguk ketika mendengar ini. Ia kemudian memelototi Du Fei dengan tajam sebelum berkata dengan suara berat, "Terakhir kali di puncak Longshu, seharusnya kukatakan padamu bahwa dua Yuan dan langit dan bumi di tubuhmu hanya seimbang sementara. Jadi, yang perlu kau lakukan sangat sederhana, yaitu jangan gegabah menggunakan kekuatan Yuan dan langit dan bumi. Sekarang, meskipun lukamu serius, itu bukan masalah besar. Kau seharusnya bisa pulih setelah beberapa hari pemulihan yang baik. Tapi yang paling merepotkan sekarang memang dua Yuan dan langit dan bumi itu. Akhir-akhir ini, meskipun aku telah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhmu setiap hari untuk membantumu menstabilkan kedua orang itu, metode ini seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Meskipun berhasil sementara, konsekuensinya tak ada habisnya." Mendengar ini, Du Fei hanya bisa tersenyum pahit, dan sulit menjelaskan apapun. Dalam situasi saat itu, bisakah dia masih menahan diri? "Kau seharusnya masih ingat apa yang kukatakan waktu itu?" Wei Songzi menatap Du Fei sejenak sebelum mendesah, "Saat ini, cara teraman adalah melepaskan Tian Di Yuandan. Ini cara terbaik untukmu. Namun, kupikir jika kau bersedia menyerah, kau pasti sudah menyerah sejak lama." "Terima kasih, Tuan Wei Feng, atas pengertian Anda." Du Fei merasa agak malu ketika mendengarnya. "Jadi, untuk saat ini, cara pertama untuk mengatasi masalah di tubuhmu adalah dengan membiarkanmu berlatih dan Senjue, salah satu dari 7 teknik suci Sekte Ling Tianku." Wei Songzi berkata dengan ringan, "Namun, 7 teknik suci Sekte Ling Tianku, apalagi aku, bahkan Master Sekte pun tidak bisa membiarkanmu berlatih saat ini. Jika kau ingin berlatih, kau hanya bisa mengikuti ujian 7 puncak." Ujian 7 puncak. Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Dia telah mendengar sedikit tentang kompetisi tahunan antar 7 puncak di Sekte Ling Tian. Yah, ujian 7 puncak sudah dekat. Kemungkinan akan dimulai setengah bulan lagi. Kalau kau ingin berpartisipasi, kau harus menstabilkan luka di tubuhmu dalam waktu setengah bulan ini. Sedangkan untuk 2 pil Yuan langit dan bumi, kau harus terus menggunakan kekuatan mentalmu untuk sementara menekannya. Kekuatan mental yang kuberikan pada tubuhmu sekarang setidaknya bisa efektif selama sebulan. Setelah kau mendapatkan teknik Dewa Pil, kau seharusnya bisa mengendalikannya untuk sementara, kata Wei Songzi ringan. Lalu,
Bagaimana kalau aku tidak bisa mendapatkannya? Du Fei tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sangat penting dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kau bahkan tak takut pada orang-orang dari Istana Empat Simbol itu, jadi bagaimana mungkin kau takut pada ujian sesama murid, kata Wei Songzi sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa menggaruk kepalanya. Kompetisi antar murid ini berbeda dengan pertarungan hidup dan mati. Ada banyak metode yang tidak bisa ia gunakan sesuka hati. Jangan terlalu khawatir. Kami telah mengirim banyak murid untuk mencari tahu tentang Pil Rongtian beberapa hari ini, dan sekarang kami memiliki beberapa petunjuk. Setelah kau menyelesaikan ujian 7 puncak, aku akan mengirim orang untuk pergi bersamamu menemukan Pil Rongtian dan sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhmu. Su Haozi tiba-tiba tersenyum ketika melihat penampilan Du Fei. Terima kasih, Master Sekte. Terima kasih, Master Puncak. Mendengar ini, Du Fei menundukkan tangannya dengan sangat hormat. Ia tahu Su Haozi sedang berbicara dengan ringan saat ini. Ia memperkirakan Sekte Lingtian pasti telah mengerahkan banyak sumber daya untuknya akhir-akhir ini. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah yang cukup dan pulihkan tenagamu. Ujian 7 puncak tidak semudah yang kau bayangkan. Su Haozi tersenyum, lalu berdiri dan menepuk bahu Du Fei. Di ruangan yang sunyi, Du Fei duduk diam di tempat tidur dengan mata terpejam. Tanda di tangannya terus berubah. Untaian aura warna-warni terus mengalir di tubuhnya, perlahan memperbaiki dagingnya yang rusak. Bersamaan dengan aliran aura ini, aura Yanzong yang terkandung di udara sekitarnya juga terus memasuki tubuhnya bersama napas Du Fei, lalu terus memperbaiki meridian yang rusak di dalamnya. Saat napas beredar dan energi Sekte Yanzong mengalir masuk, energi sejati dalam tubuh Du Fei berangsur-angsur pulih. Latihan semacam ini berlangsung selama 10 hari. Setelah itu, tubuh Du Fei yang tak bergerak sedikit gemetar, lalu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, dan gas putih dihembuskannya seperti naga udara. Setelah menghembuskan udara putih, jejak pucat terakhir di wajah Du Fei benar-benar menghilang, dan kilatan cemerlang melintas di matanya sesaat. Du Fei menyadari perubahan pada tubuhnya, dan senyum gembira langsung tersungging di wajahnya. Sejak mengantar Su Haozi dan yang lainnya pergi hari itu, Wei Songzi telah mengirimkan banyak ramuan. Berkat ramuan-ramuan ini dan latihannya sendiri, ia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Meskipun dua Tiandi Yuandan di tubuhnya masih merupakan bahaya tersembunyi terbesar saat ini, setidaknya untuk saat ini, Du Fei telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertindak. Setelah berkonsentrasi sejenak di ruang batinnya, Du Fei sedikit terkejut, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Ternyata setelah kekuatannya pulih, ia cukup terkejut mendapati bahwa keterampilan bela diri dan alkimianya telah meningkat lagi. Dan dilihat dari penampilannya, jika ia bisa selamat dari kesengsaraan pemecah sekte lainnya, ia seharusnya bisa mencapai terobosan lagi. Sepertinya itu karena Martial Dao Yuan dan yang ditinggalkan oleh Martial Saint setengah langkah. Du Fei merenung sejenak, dan ia mulai memahami alasan kondisi internalnya. Namun, ini juga sangat normal. Jika ia menyempurnakan Martial Dao Yuan dan sesuai metode normal, kekuatan Du Fei setidaknya akan mencapai puncak alam martial master tingkat 5. Sayangnya, sebagian besar kekuatan yang sebelumnya ia serap telah sepenuhnya dikonsumsi oleh Du Fei. Saat ini, kekuatan yang diserap Du Fei mungkin hanya 1 atau 2%. Namun, meskipun hanya 1 atau 2%, Du Fei akan sangat diuntungkan. Yang terpenting, berkat pertempuran berdarah ini, potensi Du Fei kembali terpacu. Seperti kata pepatah, pisau tidak akan tajam tanpa diasah. Jika bukan karena latihan ini, Du Fei mungkin tidak akan bisa berkembang secepat ini. Menoleh sedikit, Du Fei tersenyum saat mendengar suara kacang goreng dari tubuhnya. Lalu ia melompat dan mendorong pintu hingga terbuka. Guru, apakah Anda sudah sembuh sepenuhnya? Xiao Ai yang tadinya berdiri di halaman, mendengar suara pintu terbuka, langsung menoleh ke arah Du Fei dan berkata dengan gembira. Apakah tidak apa-apa? Du Fei tersenyum ketika melihat Xiao Ai, berjalan mendekat dan menepuk kepala kecilnya. Jadi apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Tuan Muda, tanya Xiao Ai. Aku tidak berencana melakukan apapun. Kurasa aku harus kembali ke puncak Tianlang dulu untuk melihat situasinya, lalu melihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ujian 7 puncak. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan Dan Shen Jue ini. Du Fei merenung sejenak sebelum berbicara pelan. Mendengar ini, Xiao Ai mengangguk, dan setelah berpikir sejenak, ia berbisik, kalau begitu, aku akan kembali ke puncak Tianqi dulu untuk mencari tahu kabar tentang ujian 7 puncak ini. Tuan Muda,
kau bisa kembali ke puncak Tianlang dulu. Kalau begitu, sampai jumpa di ujian 7 puncak. Du Fei tersenyum, mengusap kepala Xiao Ai, dan berkata lembut. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, Du Fei dan Xiao Ai tidak ragu-ragu. Setelah berpamitan dengan Wei Songzi, mereka pergi secara terpisah. Xiao Ai pun kembali ke puncak Tianqi, sementara Du Fei ragu sejenak dan akhirnya tidak pergi kemanapun, melainkan langsung menuju puncak Tianlang. Sekte Lingtian, puncak Tianlang, alun-alun di depan kuil. Setelah lebih dari sebulan menghilang, puncak Tianlang masih berwarna merah darah. Saat itu, banyak orang berkumpul di alun-alun di depan kuil, menyaksikan kedua orang itu bertarung di tengah alun-alun. Jelas, tradisi puncak Tianlang masih berlanjut hingga saat itu. Du Fei diam-diam datang ke langit di atas alun-alun di depan istana, lalu dia menyipitkan matanya dan menatap ke bawah, dengan sedikit kekaguman di matanya. Kedua murid puncak Tianlang yang sedang beraksi saat itu, meskipun gerakan mereka masih agak belum matang, sangat mahir mengendalikan ki dan mengubah taktik mereka secara spontan. Saya yakin jika mereka diutus untuk menyelesaikan beberapa misi, mereka akan menjadi dua petarung yang handal. Memikirkan hal ini, Du Fei tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Sejak kapan mentalitasnya berubah seperti ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang kakak senior dan ada di sini untuk membimbing kultivasi orang-orang ini? Memikirkan hal ini, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Meskipun suara Du Fei kecil, sebagian besar orang yang hadir saat itu adalah para ahli dari puncak Tianlang. Seseorang langsung mendengar suara itu dan menoleh. Ketika mereka melihat sosok Du Fei dengan jelas, kerumunan di bawah sedikit terkejut. Kemudian seseorang segera membungkuk kepada Du Fei di udara dan berkata, "Salam, kakak kedua." Mendengar kata-kata ini, semua orang di ruangan itu sedikit terkejut. Sesaat kemudian, bahkan dua orang yang sedang bertarung pun langsung berhenti, lalu mengangkat kepala dan memberi hormat ke arah Du Fei. Kepada seluruh murid puncak Tianlang, salam untuk kakak senior kedua. Orang-orang ini, Du Fei tersenyum melihat pemandangan ini. Sepertinya ia akhirnya berhasil memantapkan posisinya di puncak Tianlang. Ia tak banyak bicara saat itu. Sebaliknya, ia bergerak dan mendarat di alun-alun, sambil berkata ringan, "Lanjutkan saja. Jangan pedulikan aku. Kakak kedua, ku dengar kau terluka parah. Bagaimana kondisimu sekarang?" Kakak kedua, saat kau hendak menghancurkan istana 4 simbol, ingatlah untuk menjadikan aku salah satu muridmu. Kakak kedua, ku dengar kau sendirian membasmi banyak sekali orang kuat dari istana 4 simbol kali ini. Ceritakan pada kami. Melihat Du Fei jatuh ke tanah, banyak orang datang dan menatap Du Fei dengan tatapan penuh gairah. Apa yang kau pikirkan? Du Fei tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Aku telah menderita kerugian besar di tangan istana 4 simbol kali ini. Jika kakak tertuaku tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah mati sekarang. Haha, kakak senior kedua, jangan terlalu rendah hati. Kakak senior sudah membalas pesanmu. Jika kau tidak melukai Hu Taikyu dengan serius kali ini, bahkan dia pun takkan mampu membasmi semua orang kuat dari istana 4 simbol. Terlebih lagi, kakak senior kedua, kau membawa cakram surgawi kesengsaraan kembali ke Sekte Lingtian kali ini, yang membuat kami di puncak Tianlang bangga. Kurasa tak ada orang lain di puncak Tianlang yang bisa melakukan ini selain kau dan kakak senior. Sebuah suara ringan dan elegan terdengar, lalu Du Fei mengangkat kepalanya dan melihat Mu Yuxia perlahan jatuh dari udara ke tanah. Melihat Mu Yuxia, Du Fei pun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, "Adikmu, kau juga mengolok-olokku." "Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Tanpamu kali ini, kami para murid puncak Tianlang akan menderita kerugian besar. Jadi, ketika aku memanggilmu kakak senior kedua, aku sungguh-sungguh dari lubuk hatiku," kata Mu Yuxia kepada Du Fei dengan sangat serius. "Haha, kakak kedua, jangan sungkan-sungkan pada kami. Kalau ada yang berani memperlakukanmu seperti orang luar di masa depan, akulah yang pertama menghentikannya." Fu Yun pun berjalan keluar dari kerumunan sambil tersenyum dan berkata dengan serius. Setelah Fu Yun, Liu Yu, Luo Hong, Luo Rong, dan murid inti puncak Tianlang lainnya muncul satu persatu, jelas mereka telah menerima kabar bahwa Du Fei telah kembali. Dan pada saat ini, gelar Du Fei sebagai saudara senior kedua inti benar-benar layak untuknya. Dengan kembalinya Du Fei, puncak Tianlang, setelah periode hiruk-pikuk, akhirnya kembali tenang. Namun, kehadiran Du Fei di area tersebut justru mempererat suasana kultivasi. Rupanya, setelah kedatangan kakak senior Luo Tong,
Puncak Tianlang memiliki kakak senior kedua, sebuah momen kebanggaan bagi banyak murid. Di Feng, Sun Long, dan murid-murid Puncak Tianlang lainnya yang pernah dikalahkan Du Fei kini sepenuhnya yakin dan tak lagi ingin melawan Du Fei. Lagi pula, Du Fei adalah pria yang mampu menandingi kekejaman sang kakak. Mungkin mulai sekarang, legenda Puncak Tianlang akan memiliki sosok lain. Puncak Sirius, Aula Sirius. Saat itu, aula sudah sepi. Di tengah aula, Du Fei dan yang lainnya duduk satu persatu. Kecuali kursi terpenting, 6 kursi lainnya sudah penuh. Kakak ketiga, apakah kakak tertua sudah mengirim kabar baru-baru ini? Du Fei duduk di kursi kedua paling atas. Setelah hening sejenak, ia berbicara. Melapor kepada kakak senior kedua, selain melaporkan apa yang terjadi hari itu, kakak senior tertua hanya mengatakan bahwa dia masih menjalankan misi untuk sekte. Sebelum dia kembali, masalah Puncak Tianlang akan diputuskan oleh kakak senior kedua. Kata Mu Yuxia dengan suara berat. Begitukah? Du Fei mengangguk setelah mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangan dan mengetuk sandaran tangan, sambil berkata, baiklah, tanggung jawab kalian masing-masing tetap sama, dan kalian masih harus melakukan rotasi. Tapi itu bukan masalah besar. Hal pertama yang harus kulakukan setelah kembali kali ini adalah ujian 7 puncak. Ujian 7 puncak. Mendengar ini, Mu Yuxia dan yang lainnya terkejut. Ujian 7 puncak ini merupakan peristiwa besar bagi Sekte Lingtian dan sangat penting bagi puncak manapun. Puncak manapun, tak seorang pun ingin menjadi yang terakhir. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Du Fei berbicara, Mu Yuxia dan yang lainnya menjadi lebih waspada. Ngomong-ngomong, aku baru sebentar di Sekte Lingtian. Tolong ceritakan secara detail apa sebenarnya ujian 7 puncak ini. Du Fei berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Mendengar ini, Mu Yuxia mengangguk dan berkata, ujian 7 puncak adalah ujian tahunan bagi seluruh murid Sekte Lingtian kami. Ujian ini dibagi menjadi 3 kelompok sekte luar, sekte dalam, dan murid inti. Ujian ketiga kelompok murid ini dilaksanakan secara bersamaan. Pemenang ujian sekte luar dan sekte dalam berhak untuk naik pangkat, dan pemenang murid inti berhak untuk memahami harta karun Sekte Lingtian, 7 rahasia ilahi agung. Begitu, apakah itu membutuhkan kemenangan? Mendengar ini, Du Fei mengangguk sambil berpikir. Lalu bagaimana ujian 7 puncak untuk murid inti kita akan berlangsung? Baiklah, berdasarkan situasi tahun-tahun sebelumnya, ujian 7 puncak untuk murid inti kita akan ditempatkan terakhir. Ujian untuk murid luar dan murid dalam sangat sederhana, yaitu, mereka berkompetisi di arena berdasarkan undian, tetapi jumlah arenanya agak dilebih-lebihkan. Sedangkan untuk ujian 7 puncak untuk murid inti kita, setiap tahunnya berbeda. Terkadang berupa kompetisi di arena, dan terkadang berupa misi sekte langsung. Tergantung situasinya. Namun, satu hal yang perlu kau perhatikan, saudara kedua, adalah bahwa di antara ujian 7 puncak, ujian murid inti sangat penting bagi puncak pertama. Tahun lalu, puncak Tianlang kita tertinggal karena ketidakhadiran saudara tertua. Tahun ini, karena kau kembali, saudara kedua, puncak Tianlang kita pasti akan menempati posisi pertama. Luo Hong menjelaskan sambil tersenyum. Kau terlalu melebih-lebihkanku, Du Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tapi kau benar, kali ini, puncak Tianlang kita harus meraih juara pertama. Namun, ini membutuhkan kerja samamu. Kita memiliki murid inti terbanyak di puncak Tianlang, jadi kita tidak boleh gagal dalam hal ini. Mendengar ini, Luo Hong tersenyum aneh. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, kakak kedua, kau terlalu banyak berpikir. Demi keadilan, karena puncak Wuhui hanya memiliki 1 murid inti, kami di puncak Tianlang hanya dapat mengirimkan 1 murid inti untuk berpartisipasi dalam ujian 7 puncak ini. Kali ini, aku khawatir kakak kedua harus mengambil alih. Hanya 1 orang yang bisa keluar. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, dan dia punya beberapa ide tentang ujian 7 puncak. Tapi apa yang akan kau lakukan jika aku ikut serta dalam persidangan? Tanya Du Fei lagi dengan sedikit terkejut setelah beberapa saat. Haha, kakak kedua, kau tak perlu khawatir tentang kami. Nanti kalau sudah waktunya, seseorang pasti akan menyiapkan beberapa arena untuk kita bermain. Kuncinya adalah pertandinganmu, kau tak boleh kalah. Kata Luo Hong sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Kali ini, bahkan jika orang-orang ini tidak melepaskannya, dia pasti akan ikut serta dalam uji coba 7 puncak. Bukan hanya demi reputasi puncak Tianlang, tetapi yang lebih penting, dia harus mendapatkan teknik Dewa Alkimia. Setelah beberapa saat di Istana Sirius, suasana di puncak Sirius semakin memanas selama beberapa hari berikutnya.
Kabar bahwa Du Fei akan berpartisipasi secara langsung dalam ujian 7 puncak untuk murid inti langsung menimbulkan kehebohan di puncak Sirius, meningkatkan kepercayaan diri para murid di sana. Hal ini terutama berlaku bagi hampir 100 murid yang telah mengalami insiden Istana Empat Simbol dengan Du Fei hari itu masing-masing dari mereka sangat gembira. Agaknya, dengan bantuan kakak senior kedua kali ini, puncak Tianlang pasti akan mampu memimpin lagi. Waktu berlalu perlahan dalam suasana yang agak menarik ini. Selama hari-hari ini, para guru dan tetua puncak Tianlang tidak mengatakan apa-apa. Jelas, mereka juga diam-diam menyetujui kendali Du Fei atas puncak Tianlang. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera, 5 hari berlalu dengan cepat. Retakan, pintu halaman tempat tinggal Du Fei perlahan terbuka saat ini, dan Du Fei melangkah keluar. Ia menyipitkan mata ke arah puncak Tianlang yang bermandikan sinar matahari, dan sorot matanya tiba-tiba menjadi tajam. Ujian 7 puncak akhirnya tiba. Di bagian tengah sekte Lingtian, tempat puncak Longshu berada. Di kaki puncak Longshu, terdapat barisan pegunungan tak berujung, di antaranya terdapat bangunan kuno dan tua di mana-mana. Pada saat ini, banyak sekali orang berkumpul di puncak-puncak bangunan di pegunungan ini, dan suara-suara yang mencengangkan terus terdengar. Suara-suara ini berkumpul dan menyebar jauh, membuat seluruh sekte Lingtian sangat ramai. Ujian 7 puncak adalah upacara akbar tahunan sekte Lingtian. Di seluruh sekte Lingtian, di puncak manapun, semua orang sangat mementingkan hal ini. Sesampainya di area ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya ketika melihat kerumunan yang padat. Pada akhirnya, ia tak punya cara untuk mempelajari apapun dengan saksama dan hanya bisa langsung menuju puncak Longshu. Karena banyaknya murid sekte Lingtian, arena didirikan di mana-mana di pegunungan ini. Namun, yang benar-benar menarik perhatian orang-orang adalah arah yang dituju Du Fei. Karena mereka yang berkompetisi di sini adalah murid-murid inti terbaik dari 7 puncak. Bahkan konon murid inti yang tidak berpartisipasi dalam ujian 7 puncak akan berkompetisi di sini. Oleh karena itu, popularitas puncak kepala naga sangat tinggi. Saat ini, titik tengah puncak Longshu sudah penuh sesak. Setelah Du Fei mengamati area tersebut, ia akhirnya melihat di mana para murid puncak Tianlang berada, dan ia pun bergegas ke sana. Kakak kedua ada di sini. Saat Du Fei mendarat, para pengikut puncak Tianlang mengeluarkan semburan keheranan, dan kemudian semua mata yang kagum tertuju pada Du Fei. Seiring berlalunya waktu, gengsi Du Fei di puncak Tianlang semakin meningkat. Tentu saja, selain insiden Istana Empat Simbol, perubahan sikap murid inti lainnya juga menjadi faktor kunci. Kini, semua orang di puncak Tianlang mengakui status saudara kedua inti ini. Mengenai hal ini, tidak ada murid inti lainnya yang keberatan. Mereka semua memahami pertempuran Du Fei hari itu dan tentu saja mengerti bahwa metode Du Fei jelas lebih unggul daripada mereka. Karena itu, mereka sangat terkesan. Kakak kedua, kami pikir kamu tidak akan datang lagi. Aku yang akan menanggung akibatnya. Melihat Du Fei jatuh, Luo Hong tertawa. Terlalu banyak orang di sini, dan aku agak tersesat, kata Du Fei sambil tersenyum sedikit meminta maaf. Ini pertama kalinya kakak senior kedua berpartisipasi dalam ujian 7 puncak. Ini wajar. Kali ini, apakah puncak Tianlangku bisa meraih juara pertama? Itu semua tergantung padamu, kakak senior kedua. Liu Yu muncul entah dari mana dan berkata kepada Du Fei sambil tersenyum cerah. Mendengar ini, dan melihat senyum Liu Yu yang bahkan lebih menawan daripada senyum seorang gadis, bahkan Du Fei hanya bisa tersenyum pahit, lalu melambaikan tangannya, dan melihat ke tempat lain. Tak jauh dari tempat para murid puncak Tianlang berada, terdapat murid-murid dari 6 puncak lainnya. Namun, yang paling menarik perhatian saat ini adalah puncak Tianqi. Karena berbagai alasan, semua murid di puncak Tianqi adalah perempuan, dan jumlah murid perempuan di puncak Tianqi mencapai setidaknya 80% dari murid perempuan di sekte Lingtian. Oleh karena itu, saat ini, begitu banyak murid perempuan berkumpul, dan entah berapa banyak murid sekte Lingtian yang tertarik dengan mereka. Di barisan terdepan kelompok murid perempuan ini, dua sosok yang paling menarik perhatian adalah Ye Lin dan Xiao Ai. Ye Lin sangat anggun, sementara Xiao Ai anggun dan berwibawa. Dimanapun mereka berdiri, mereka seolah menarik perhatian banyak orang. Ye Lin tersenyum tipis, matanya terpaku ke tanah, tak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sementara itu, Xiao Ai, yang berdiri di sampingnya, memasang wajah kesal, jelas-jelas telah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika tatapan Du Fei menyapu, Xiao Ai jelas menyadari sesuatu. Ia menoleh dan tersenyum pada Du Fei, tetapi senyumnya tampak agak dipaksakan.
Setelah Du Fei merenung, ia mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Mungkin karena gadis kecil itu ingin mewakili puncak Tianqi dalam ujian 7 puncak untuk murid inti, tetapi Ye Lin menolak permintaannya, sehingga ia mengamuk. Du Fei tersenyum memikirkannya. Sekalipun Ye Lin memanjakan Xiao Ai, ia tidak akan membiarkannya bertindak gegabah selama ujian 7 puncak, yang bergantung pada peringkat setiap puncak. Kalau aku sendiri, lebih baik Xiao Ai tidak bertindak kali ini. Aku bisa melihat betapa kuatnya aku saat ini di Sekte Lingtian. Kakak kedua, hubunganmu dengan kakak Su sepertinya sangat baik. Luorong, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini. Setelah hening sejenak, ia melangkah maju dan tersenyum lembut. Ketika murid inti lainnya melihat Luorong berbicara, mereka semua tersenyum aneh dan kemudian sengaja mundur beberapa langkah. Namun, tindakan mereka membuat wajah Luorong tampak lebih marah, dan sepertinya ada sedikit rasa malu dalam ekspresi ini. Adegan ini membuat Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Ia berbalik untuk melihat orang-orang itu dan tak kuasa menahan napas. Ia tak menyangka bahwa selain Mu Yuxia yang berdiri diam di samping, tak satu pun dari mereka akan merasa puas. Mengapa ia tidak menyadari bahwa orang-orang ini memiliki sisi yang begitu tidak dapat diandalkan ketika ia masih menjadi murid batin? Setelah melirik orang-orang ini, Du Fei berbalik, tersenyum pada Luorong dan berkata, Xiao Ai dan aku sudah saling kenal sejak kami masih muda. Bagus sekali, Luorong tersenyum lembut. Saudari Su memang anggota Sekte Lingtian kita, tapi siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengawasinya. Kakak kedua, jika kau bisa membujuknya kembali ke puncak Tianlang kita, itu akan jauh lebih bergengsi daripada memenangkan juara pertama di ujian 7 puncak. Mendengar ini, Du Fei menatap mata Luorong yang berbinar. Entah kenapa ia tiba-tiba merasa bersalah. Saat itu, ia hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum masam, kita lihat saja nanti. Melihat kelakuan Du Fei, para orang menyebalkan di belakangnya mencemooh, dan Du Fei kembali merasa tak berdaya. Si Tua Tujuh belum menunjukkan apa-apa, jadi apalagi yang bisa dia katakan orang-orang ini, kenapa aku tidak pernah berpikir mereka begitu menjijikkan sebelumnya. Waktu berlalu perlahan, para murid dari 7 puncak tiba satu demi satu. Di panggung di tengah pegunungan, tempat para pemimpin Sekte Lingtian duduk, 7 master puncak telah mengambil tempat duduk mereka. Su Haozi yang tenang duduk di tengah. Ini adalah tempat berkumpulnya para petinggi Sekte Lingtian, dan suasananya tidak terlalu ramai saat itu. Sebaliknya, tatapan 7 master puncak saling bertemu di udara, seolah-olah sedang bersaing. Oke, kalian sudah dewasa, kenapa masih belajar berkompetisi seperti murid-murid itu? Su Haozi menatap pemandangan itu dan berkata tanpa daya. Guru, menurutku, saat ini, kita tidak perlu mendaftarkan cakram surgawi kesengsaraan sebagai hadiah untuk ujian 7 puncak ini. Kurasa, lakukan saja apa yang kukatakan dan letakkan cakram surgawi kesengsaraan di puncak Longshu. Lagi pula, benda ini tidak sepele, dan sebaiknya kita serahkan pada puncak Longshu untuk menjaganya. Setelah Cu Jian melihat sekeliling, ia tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan suara berat. Kakak senior Cu, kau belum cukup bicara. Ya, piring kesengsaraan surgawi ini milik salah satu muridku, Puncak Tianlang. Aku hampir kehilangan nyawaku untuk ditukar dengannya. Bagaimanapun, benda ini seharusnya ditempatkan di Puncak Tianlangku, kan lagi pula, soal menjaganya, aku rasa tak ada yang bisa mengambil benda ini di bawah hidung Puncak Tianlangku. Leng Ping mendengus pelan, lalu berbicara dengan tenang. Hehe, kalau kau tanya aku, piring surgawi untuk melewati kesengsaraan ini memang yang ditukar Du Fei kecil itu dengan nyawanya. Tapi, akulah yang memperkenalkan Du Fei kecil itu ke Sekte Lingtian. Secara logika, manfaat sebesar itu seharusnya aku simpan, kan kata Zhou Tai sambil tertawa aneh saat itu. Dasar orang tua abadi, kaulah satu-satunya yang akan berkata begitu. Kalau aku yang bilang, akulah yang menyelamatkan nyawa Du Fei. Jadi, bukankah benda ini seharusnya kusimpan bersamaku? Dan Mo Wei Songzi ikut menyela. Adapun 3 master puncak lainnya, mereka jelas ingin berbicara, tetapi mereka tidak dapat memikirkan alasan yang tepat saat ini, jadi mereka hanya bisa menonton. Baiklah, berhenti berdebat. Sudah kubilang ini hadiah untuk ujian 7 puncak. Kalian masing-masing harus memilih murid inti kalian. Kalau kalah, jangan salahkan aku, kata Su Haozi sambil tersenyum tipis. Lagi pula, kalau benda ini mau diaktifkan, kita tidak bisa sembarangan melakukannya. Bukankah itu butuh kerja sama? Kalau begitu, siapapun yang memegangnya tidak masalah, kan? Ya, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Haozi, 7 master puncak hanya bisa membungkuk sebagai tanggapan.
Su Haozi tahu bahwa orang-orang ini hanya memikirkan murid-murid mereka dan ingin memiliki lebih banyak orang kuat. Mereka tidak memiliki motif egois. Oleh karena itu, Su Haozi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, waktunya hampir habis, mari kita umumkan dimulainya ujian 7 puncak. Mendengar ini, Chu Jian hanya bisa mengangguk tak berdaya, lalu berdiri. Tatapan tajamnya langsung menyapu kerumunan di sekitarnya. Di bawah tatapannya, suasana yang awalnya ramai seketika menjadi sunyi. Kurasa kalian semua, para murid, harus tahu aturan ujian 7 puncak. Namun, aku masih perlu mengatakan satu hal lagi sebelum kita mulai. Ujian 7 puncak hanyalah kompetisi antar murid, bukan situasi hidup atau mati. Karena itu, segala sesuatunya harus dilakukan dengan bijaksana. Jika ada yang mencoba membasmi, puncak wuhui dari Sekte Lingtian kita tidak akan tinggal diam. Ujian 7 puncak ini awalnya akan diselenggarakan secara berurutan dari sekte luar, sekte dalam, lalu sekte inti. Namun, kali ini, terjadi situasi yang agak tak terduga. Saya rasa sebagian besar murid sekte ini tahu bahwa Du Fei, murid inti kedua puncak Tianlang, menemukan artefak kuno, cakram surgawi kesengsaraan, saat menjalankan misi sekte. Namun, karena artefak ini sangat penting, kepemilikannya belum ditentukan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan para master puncak dan master sekte, saya memutuskan untuk menggunakan ujian 7 puncak ini di antara para murid inti untuk menentukan kepemilikannya. Tentu saja, siapapun yang bisa mendapatkan benda ini untuk puncak bawahannya, selain berkesempatan memahami 7 teknik ilahi agung sekte Lingtianku, juga berkesempatan menggunakan cakram surgawi kesengsaraan ini untuk pertama kalinya. Suara Cujian menggema di langit dan bumi. Awalnya, banyak murid yang berwajah tenang, tetapi begitu Cujian selesai berbicara, ekspresi di wajah setiap murid langsung berubah menjadi berapi-api. Kali ini, ujian 7 puncak para pengikut inti benar-benar melibatkan kepemilikan lempeng kesengsaraan surgawi. Baiklah, setelah kita sampai pada titik ini, mari kita mulai ujian 7 puncak di antara para murid inti. Para murid inti dari 7 puncak, pilih perwakilan kalian dan maju. Begitu Cujian selesai berbicara, terdengar suara gemuruh keras di lapangan, dan kemudian, masing-masing murid dari 7 puncak menatap murid inti dari puncak mereka sendiri, dan wajah masing-masing menjadi panas. Kakak kedua, kali ini, semuanya tergantung padamu. Tatapan Luorong dan yang lainnya langsung tertuju pada Du Fei, mata mereka berkobar penuh gairah. Jika mereka bisa membawa lempeng kesengsaraan surgawi ke puncak Tianlang, bisa dibayangkan status puncak Tianlang di sekte Lingtian pasti akan naik. Selain murid-murid inti ini, Du Fei melihat ke sekeliling dan mendapati bahwa tak peduli mereka adalah murid dalam, murid luar, atau murid terdaftar, tatapan mereka padanya penuh dengan semangat dan harapan. Perasaan menjadi pusat perhatian ini membuat Du Fei sedikit bersemangat. Ia tersenyum kepada semua orang di sekitarnya dan berkata lembut, saudara-saudari seperguruanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Saudara Wang, kuatkan Tianlangku. Saudara Wang, kuatkan Tianlangku. Saudara Wang, kuatkan Tianlangku. Saat suara Du Fei mereda, wajah para murid puncak Tianlang yang hadir tiba-tiba menjadi serius. Kemudian, semua orang berdiri tegak, mengepalkan tangan kanan, dan memukul dada kiri mereka dengan keras. Suara ketukan itu berkumpul dan membumbung tinggi ke langit. Berhenti, lakukan yang terbaik. Pada saat ini, Du Fei jelas merasakan darah di tubuhnya mendidih. Pada saat itu, ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan memukul dadanya dengan keras. Kemudian, ia menggerakkan tubuhnya, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh tak jauh di depan Cujian. Saat Du Fei tiba, 6 sosok lainnya bergegas mendekat. Du Fei menoleh dan menemukan banyak wajah yang familiar. Di sisi lain puncak Longshu, orang yang muncul adalah Yan Cheng, murid inti keempat yang menduduki peringkat kedua dan terkuat. Di pihak puncak Tianqi, saudari senior inti, Ye Lin, muncul. Di sisi puncak Duanjin, yang muncul adalah Qi Hong, yang menduduki peringkat pertama di antara 3 murid inti, mengenakan baju besi dan memiliki kekuatan luar biasa. Du Fei tidak mengenali orang yang muncul di sisi lain puncak gurun besar. Namun, setelah diperkenalkan oleh yang lain, ia tahu bahwa meskipun orang ini tampak lembut dan tampak lemah, ia adalah Xiao Han, murid peringkat keempat sekaligus terkuat dari 4 murid agung puncak gurun besar. Di sisi puncak Changdan, yang muncul adalah Zheng Xuan, salah satu dari 2 murid inti, yang cukup dikenal Du Fei. Di akhir puncak Wuhui, orang yang muncul tentu saja adalah satu-satunya murid inti Wang Song.
Dengan kemunculan para murid inti dari 7 puncak, suasana di lapangan langsung memanas. Jelas bahwa orang-orang yang muncul di sini dapat dikatakan mewakili puncak kekuatan tempur masing-masing puncak. Pada saat ini, kemenangan atau kekalahan mereka tidak hanya mewakili pencapaian individu mereka, tetapi juga pencapaian kultivasi puncak-puncak tersebut selama setahun terakhir. Bagus sekali, apakah kalian bertujuh yang akan keluar? Chu Jian mengangguk sambil memperhatikan pemandangan itu, lalu melanjutkan, karena lempeng surga kesengsaraan tahun ini terlibat, ujian 7 puncak tidak akan melibatkan kegiatan yang terlalu rumit. Kali ini, ujian 7 puncak akan dimulai langsung dengan pertempuran arena, dengan total 4 tahap. Karena hanya ada 7 orang, 1 orang akan mendapatkan bai di babak pertama. Namun, siapa yang mendapatkan bai tergantung pada keberuntungan kalian. Sekarang, mari kita undian. Setelah dia selesai berbicara, Chu Jian dengan santai menepukkan tangannya, dan tiba-tiba 7 naga yang terbungkus dalam cahaya kemasan melesat ke langit dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya langsung bertindak. Dengan lambaian tangan, mereka menyedot kembali potongan bambu itu ke tangan mereka. Sepotong bambu jatuh ke tangannya. Du Fei dengan santai menyeka energi sejati yang melilitnya. Setelah melirik sekilas, ia menemukan kata Hong tertulis di atasnya. Bagus sekali, setelah kalian semua mendapatkan potongan bambu, kita akan membuka 4 platform langit dan bumi, dan kalian masing-masing naik ke panggung. Chu Jian mengangguk, lalu menyilangkan tangannya, dan 4 benda seperti cakram terbang keluar dari lengan bajunya. Begitu keempat cakram ini lepas dari tangannya, mereka langsung membesar dan melayang di langit. Di atas masing-masing cakram raksasa ini, sebuah karakter melayang langit dan bumi. Jimat bela diri Du Fei langsung mengenali mereka setelah melihat pemandangan ini. Yang Chu Jian lemparkan saat ini adalah 4 jimat bela diri. Jelas, ini untuk memperhitungkan kekuatan para murid inti ini dan memberi mereka platform untuk menggunakan kemampuan sejati mereka tanpa hambatan. Saat itu, Du Fei juga tidak sopan. Setelah mengamati sekeliling, ia menggerakkan tubuhnya dan langsung mendarat di platform Hongxi. Saat Du Fei mendarat di panggung Hongxi, pandangannya segera menyapu ke depan, lalu ia melihat sosok anggun bergaun hijau berdiri di sana. Melihat sosok familiar di hadapannya, Du Fei tak kuasa menahan senyum getir. Ia tak menyangka lawan pertamanya adalah Zheng Xuan. Di peron yang luas, Zheng Xuan menatap lurus ke depan dengan tenang, hanya matanya yang terlihat, tanpa jejak emosi. Namun, meskipun begitu, pinggang rampingnya tetap bersinar terang di bawah sinar matahari. Bahkan dengan kecantikan memukau seperti Ye Lin di peron lain, Zheng Xuan tetap menarik banyak perhatian. Aku benar-benar bertemu denganmu. Du Fei menatap Zheng Xuan, yang tampak tenang di depannya, dan mengerutkan kening karena sakit kepala. Bagaimanapun, Zheng Xuan dan Zhang dan Feng telah membantunya akhir-akhir ini. Rasanya tidak enak harus melawan mereka. Kalian tidak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya. Hari ini adalah ujian 7 puncak, yang melibatkan kehormatan dan prestise setiap puncak. Jika kalian menunjukkan belas kasihan atas perhatian yang kami berikan di puncak Changdan sebelumnya, maka kalian tidak hanya akan menyesali puncak Tianlang, tetapi juga puncak Changdan, dan terlebih lagi untuk diri kalian sendiri. Zheng Xuan menatap Du Fei dan berbicara dengan serius. Adik Zheng Xuan benar, jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Jika dia menunjukkan belas kasihan dalam situasi seperti ini, itu sama saja dengan apa yang dikatakan Zheng Xuan. Terlalu banyak orang yang telah dikecewakannya. Aku senang kau mengerti. Mendengar ini, Zheng Xuan tersenyum, senyum yang langka, lalu mengangguk. Tapi lagi pula, kau bahkan bisa mengalahkan master bela diri tingkat 5. Akan sangat merepotkan bagiku untuk melawanmu. Tidak akan terlalu merepotkan. Kau tahu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan alkimia sekarang. Lagi pula, aku punya rekor seperti itu sebelumnya berkat ilmu bela diri Yuan dan dari guru bela diri setengah langkah itu. Sekarang mungkin aku akan mudah diatasi. Du Fei tersenyum pada Zheng Xuan. Benarkah kalau begitu, mungkin aku akan memintamu turun dari panggung di pertandingan pertama ini. Zheng Xuan tersenyum tipis. Du Fei menggelengkan kepalanya, lalu melangkah maju dan berkata lembut, baiklah, Suster Junior Zheng Xuan, silakan. Aku akan memberimu 3 gerakan sebagai tanda hormatku. Aku tidak butuh kau untuk menyerah. Zheng Xuan menggelengkan kepalanya. Karena kita akan bertarung, kita harus mengandalkan kemampuan yang sesungguhnya untuk menang. Tentu saja, kau juga harus berhati-hati. Jangan meremehkanku hanya karena aku seorang wanita. Begitu selesai berbicara,
wajah Zheng Xuan berubah serius, lalu ia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, fluktuasi samar kekuatan mental keluar dari tubuhnya seperti kabut. Di bawah fluktuasi samar ini, seolah-olah semua perubahan di sekitarnya akan terlihat di matanya. Dengan gelisah seperti itu, setelah menatap Du Fei beberapa saat, Zheng Xuan menggerakkan tangannya, dan jari-jarinya mengetuk pelan di depan wajahnya seolah-olah tengah memetik bunga dan daun. Bersamaan dengan gerakan Zheng Xuan, dalam sekejap, gelombang tak terlihat dan tak berjejak tiba-tiba meledak di udara dan melesat ke arah Du Fei berada. Dor, dor, dor. Menghadapi fluktuasi tak kasat mata dan tanpa jejak ini, wajah Du Fei dipenuhi ekspresi serius. Bahkan ia tak mampu mengendalikan kekuatan mentalnya sedemikian rupa, tetapi Zheng Xuan berhasil. Meskipun pikirannya kacau, Du Fei tetap mengulurkan tangan dan mengepalkannya dengan erat. Seketika, dengan gerakannya, fluktuasi tak kasat mata itu langsung hancur begitu mendarat di tubuhnya. Keahlian alkimia Zheng Xuan kemungkinan berada di antara ranah alkimia tingkat menengah tingkat 5 dan tingkat lanjut tingkat 5, tetapi perlu dipahami bahwa keahlian alkimia pada dasarnya menakutkan. Meskipun kekuatan Zheng Xuan tampak biasa saja di permukaan, Du Fei tahu bahwa setiap alkemis memiliki senjata tersembunyinya masing-masing. Jika ia meremehkannya, kemungkinan besar ia akan kalah hari ini. Lebih lanjut, bahkan di puncak kemampuannya, ia mungkin tidak akan mampu melancarkan serangan tak terlihat dan tak terlacak ini. Oleh karena itu, pada saat ini, kehati-hatian Du Fei meningkat hingga ekstrim, dan tatapannya ke arah Zheng Xuan sangat serius. Alis Zheng Xuan sedikit berkerut saat melihat serangannya dipatahkan begitu mudah oleh Du Fei. Baru ketika ia berdiri tepat di hadapannya, ia mengerti dengan jelas mengapa sosok seperti Hu Taiqiu bisa jatuh ke tangannya. Terlepas dari itu semua, ketenangan dan kehati-hatian Du Fei, yang dipadukan dengan kemahirannya, menjadikannya salah satu lawan tertangguhnya. Orang seperti itu jelas tidak mudah untuk dihadapi. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya kecuali Anda menunjukkan kemampuan nyata. Zheng Xuan sedikit mengernyit, lalu menggertakkan giginya sejenak. Tangannya bergerak sedikit, dan dalam sekejap, dua pil seukuran telur angsa perlahan muncul dari telapak tangannya. Saat pil-pil itu muncul, aroma obat yang kaya menyebar seperti air pasang. Berdengung. Pada saat ini, gelombang energi tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Zheng Xuan, dan kemudian cahaya kemasan besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan kemudian langsung membentuk cermin ilusi kuno di belakangnya. Di permukaan cermin kuno itu, fluktuasi kecil terus-menerus berputar keluar, dan kemudian aroma yang sangat kuno langsung menyebar antara langit dan bumi. Kemunculan tiba-tiba cermin kuno raksasa di lapangan langsung menarik banyak perhatian, dan kemudian keributan pun menyebar. Jelas, tak seorang pun menyangka pertarungan antara Du Fei dan Zheng Xuan akan mencapai level seperti itu sejak awal. Bukankah kedua orang ini perlu pemanasan? Haha. Aku tidak menyangka gadis Zheng bisa mengolah metode cermin kuno Tiandao Puncak Changdan Mu sampai ke tingkat ini. Jarang sekali, di tribun tempat para petinggi sekte Ling Tian berada, Su Haozi menyaksikan pemandangan ini dan tak kuasa menahan tawa. Teknik cermin kuno Dao Surgawi memang tidak lemah, tapi gadis ini baru saja memulai. Lagi pula, jurus ini mungkin tidak terlalu mengancam si kecil Du Fei. Kita di Puncak Changdan juga kurang beruntung. Kita bertemu pria mesum ini di permainan pertama. Andai saja anak ini masuk ke Puncak Changdan kita hari itu, hehehe. Wei Songzi, Ibel Dan, menatap pemandangan di lapangan dan mendengus. Itu belum tentu benar. Du Fei sedang tidak dalam kondisi primanya saat ini. Kekuatannya seharusnya hampir sama dengan 6 orang lainnya yang hadir. Hasilnya akan bergantung pada metode masing-masing. Leng Ping menyipitkan mata dan menatap Du Fei sejenak, lalu berbicara perlahan. Leng Ping, maksudmu? Meskipun muridku cukup beruntung untuk mengalahkan puncak Tianlangmu, itu karena Du Fei sedang tidak dalam kondisi prima. Wei Songzi melirik Leng Ping dan berkata. Aku tidak pernah bilang begitu. Keberuntungan hanyalah sebagian dari kekuatan, kata Leng Ping tenang. Mendengar ini, Wei Songzi mendengus lagi, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia menoleh dan menatap pemandangan itu, dengan makna yang dalam di matanya. Ketika beberapa orang di samping melihat kedua pria itu bertengkar, mereka tidak dapat menahan tawa, lalu menatap ke arah panggung dengan penuh minat. Teknik cermin kuno Dao Surgawi. Mata Zheng Xuan menunjukkan sedikit kesungguhan saat ini, dan kemudian tanda di tangannya berubah. Tiba-tiba, gelombang kekuatan mental menyapu cermin kuno di belakangnya. Reinkarnasi kehidupan lampau. Bersamaan dengan teriakan pelan, fluktuasi cepat mulai muncul di permukaan cermin kuno Dao Surgawi.
Tak lama kemudian, sosok yang persis seperti Du Fei muncul di cermin kuno itu, berjalan perlahan keluar dalam pandangannya yang agak aneh. Itu cukup menarik. Du Fei melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengangkat alisnya. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa benda ini tidak hanya mirip dirinya, tetapi fluktuasi energi sejati yang terpancar dari tubuhnya juga cukup mengesankan. Jelas bahwa benda ini bukan sekadar ilusinya, melainkan sesuatu yang benar-benar ditiru sesuai kekuatannya. Mengenai apakah benda ini bisa mereplikasi seluruh kekuatannya, Du Fei belum tahu saat ini. Dia mungkin baru akan tahu setelah bertarung. Namun, jika Zheng Xuan menggunakan jurus ini dengan sangat hati-hati, maka dari sudut pandang manapun, jurus ini pasti luar biasa. Zheng Xuan menatap ekspresi serius di wajah Du Fei, dan secercah kebanggaan tak terlihat terpancar di matanya. Lalu, tanpa basa-basi lagi, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat Du Fei berada. Tiba-tiba, ia melihat bayangan itu tiba-tiba muncul, dan serangan dahsyat itu langsung menyelimuti tempat Du Fei berada. Ledakan, Du Fei juga melemparkan pukulan, dan segera menyadari bahwa kekuatan bayangan itu sekitar 70% hingga 80% dari kekuatannya sendiri. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin benar-benar akan terjungkal di selokan. Tampaknya sosok yang diciptakan oleh teknik cermin Dao Surgawi kuno juga tidak sederhana, dan sebenarnya dapat memiliki 70% hingga 80% dari kekuatan pemiliknya. Saat ini, jurus ini mungkin tidak terlalu berpengaruh jika berhadapan dengan satu orang saja, tetapi bisa dibayangkan jika jurus ini digunakan dalam pertarungan berkelompok, maka pasti akan menjadi jurus mematikan yang mampu membalikkan keadaan. Pukulan itu tidak efektif, dan bayangan itu tidak terus menerjang Du Fei. Sebaliknya, ia bergerak, dan tanda di tangannya berubah dengan cepat. Saat ia bergerak, awan tebal bergulung di langit dalam sekejap, lalu sebuah bayangan keemasan muncul seketika di antara berkas cahaya keemasan yang saling bertautan. Kemudian, dengan satu gerakan, bayangan itu melesat ke arah Du Fei bagaikan kilat. Du Fei merasa sedikit geli dan tak berdaya menyaksikan adegan ini. Seni bela diri khasnya digunakan untuk melawannya. Dari sudut pandang manapun, ia merasa sangat tidak senang. Menatap sosok emas yang bergegas ke arahnya, Du Fei mengerutkan kening tak berdaya. Kemudian, tanda di tangannya berubah dengan cepat, dan tiba-tiba lapisan bulu kristal berwarna-warni menyelimuti tubuhnya dalam sekejap, dan kemudian Phoenix Armor pun muncul. Setelah Heavenly Phoenix Armor muncul, Du Fei melangkah maju lalu meninju ke depan dengan ganas, menangkis pukulan dari sosok emas itu. Tepat setelah menangkis pukulan tersebut, ketika Du Fei hendak membalas, ia tiba-tiba melihat semburan cahaya menyilaukan datang ke arahnya. Di bawah cahaya tersebut, bahkan sirkulasi energi sejati di tubuhnya pun tampak melambat. Merasakan perubahan dalam dirinya, Du Fei sedikit mengernyit, lalu melirik Zheng Xuan yang berdiri tak jauh. Wajah Zheng Xuan pucat, tetapi ia terus membuat segel tangan. Saat ia bergerak, sinar cahaya memancar dari cermin kuno langit dan bumi, mendarat di tubuh Du Fei dan membuatnya gelisah. Trik yang bagus. Du Fei memahaminya hampir sekilas. Metode Zheng Xuan tidak digunakan sembarangan, melainkan serangkaian gerakan. Diperkirakan jika orang biasa ditahan oleh salinannya sendiri dan kemudian diterangi oleh cahaya aneh ini, ia akan dikalahkan oleh salinannya sendiri jika ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Akan tetapi, karena Du Fei telah menemukan rahasia combo ini, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Saat itu, Du Fei menoleh dan tersenyum pada Zheng Xuan, lalu berkata, trik yang bagus. Tapi, kalau kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan trik ini, kau benar-benar meremehkannya. Begitu ia selesai berbicara, segel di tangan Du Fei berubah, dan dalam sekejap, seni penghancuran bersirkulasi dengan cepat di dalam tubuhnya. Akibatnya, cahaya yang masuk ke tubuhnya langsung kehilangan efeknya, dan kekuatan Du Fei kembali ke kondisi puncaknya saat itu. Ledakan. Pada saat ini, energi sejati yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuh Du Fei, dan aura yang sangat tajam terpancar dari matanya. Jelas, semua orang bisa melihat saat ini bahwa Du Fei siap untuk bertindak nyata. Tubuh Phoenix abadi. Du Fei menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, dan auranya kembali bergejolak. Kemudian, ia menggerakkan tubuhnya dan menerjang ke depan. Melihat tindakan Du Fei, wajah Zheng Xuan menampakkan ekspresi serius, kemudian segel di tangannya pun berubah, tiba-tiba seberkas cahaya memancar dari cermin kuno Dao Surgawi, menuju ke tempat Du Fei berada. Namun, Du Fei mengabaikan serangan itu begitu saja, mengambil langkah awan melonjak 9 langit, dan langsung menghindari sinar pemakan manusia itu. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke salinan dirinya dengan ganas. Ledakan.
Jari Agung Phoenix Surgawi sedang berada di puncaknya saat ini. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Saat jari Du Fei mendarat, replika itu bergetar sejenak, lalu dengan suara dentuman keras, ia meledak dan lenyap. Kekuatan Du Fei jauh lebih besar daripada yang pernah ia tunjukkan. Kuncinya bukanlah kekuatannya, melainkan pengalaman bertarung dan kekejamannya. Oleh karena itu, meskipun replika yang diciptakan oleh teknik cermin Dao Surgawi kuno memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia tidak memiliki pengalaman dan kekejaman tersebut. Tentu saja, teknik itu tidak akan mampu menghentikan Du Fei jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Ketika Zheng Xuan melihat Du Fei menghancurkan replika itu dengan satu gerakan, tatapan aneh melintas di matanya. Namun, saat ini, ia tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, ia menggerakkan tubuhnya dan tanda di tangannya berubah lagi. Tertawa. Namun, pada saat tanda di tangannya berubah, Du Fei telah mengangkat tangan kanannya, dan energi Suanyin yang sangat tajam terpancar dari ujung jarinya seperti pedang tajam, tepat mengenai alis Zheng Xuan. Zheng Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei yang tampak seperti hantu. Ia mendesah dalam hati, tetapi tanda di tangannya akan berubah lagi. Kamu kalah. Du Fei tersenyum lembut pada Zheng Xuan, dan energi yin misterius yang menyebar dari tangannya langsung menjadi lebih tajam. Melihat pemandangan ini, Zheng Xuan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menghela napas dan berkata, "Kau benar, aku kalah." Melihatnya mengaku kalah, Du Fei tersenyum dan dengan santai menyebarkan qi-nya. Kemudian, sambil menatap cermin Dao Surgawi kuno di belakang Zheng Xuan, ia memuji, "Keahlian alkimia yang sangat bagus, tetapi kau jelas belum mengembangkannya hingga tingkat tinggi. Jika kau bisa melakukan banyak tugas sekaligus, aku tidak akan menjadi lawanmu hari ini." Kalau aku kalah, ya sudahlah. Tak perlu banyak alasan, Zheng Xuan menggeleng pelan. Setelah menatap Du Fei dengan serius sejenak, ia berkata lembut, "Kaulah orang pertama yang mematahkan teknik cermin Dao Surgawi kuno milikku. Aku akan mengingatmu." Setelah mengatakan itu, Zheng Xuan berbalik, tetapi tidak menatap Du Fei lagi, dan perlahan berjalan pergi. Melihat pemandangan ini, Du Fei juga merasa sedikit aneh. Mengapa para wanita ini memperlakukannya begitu aneh sejak dia bangun? Hong Sitai, Du Fei Sheng. Di udara, seorang diaken Sekte Lingtian yang bertanggung jawab mencatat kemenangan dan kekalahan melirik Du Fei dari kejauhan, lalu mengumumkan dengan keras. "Yo, itu menakjubkan. Tapi saudara Du Fei, mengapa kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita?" "Benar, benar. Kalau aku pasti akan langsung mengaku kalah." Saat suara diaken itu mereda, sorak-sorai dan tawa tiba-tiba terdengar dari segala penjuru. Adegan ini membuat Du Fei sedikit tertekan. Apakah murid-murid Sekte Lingtian ini benar-benar tidak bisa diandalkan? Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, Du Fei membungkuk kepada diaken, lalu melangkah keluar dari panggung Hongzi dan kembali ke tempat para murid puncak Tianlang berada. Tepat saat Du Fei mendarat, para murid puncak Tianlang di sekitarnya bersorak serempak. Bagaimanapun, Du Fei memutuskan hasil pertandingan pertama dengan kecepatan yang begitu cepat, suatu kehormatan besar bagi puncak Tianlang. "Kakak senior kedua, kenapa aku merasa kau memenangkan ronde ini begitu cepat hari ini konon? Saat kita menjalankan misi sekte kali ini, adik perempuan kita, Zheng Xuan, yang selalu bertopeng, bersikap cukup baik padamu, kakak senior kedua. Ada apa ada adik perempuan Su di puncak Tianqi, dan sekarang kakak senior kedua, kau ingin mengambil harta karun dari puncak Chang?" Dan Luo Hong menghampiri dan berkata kepada Du Fei dengan senyum aneh. "Omong kosong. Tidak apa-apa kalau kau menggodaku, tapi kalau sampai ketahuan, reputasi gadis itu akan buruk. Kita lihat saja nanti apa yang akan kau lakukan." Du Fei memelototi Luo Hong. "Kakak kedua, kamu akan bertanggung jawab nanti. Aku tidak keberatan punya beberapa kakak ipar lagi, kan?" Kakak ketujuh Luo Hong tertawa aneh, lalu berbalik dan melirik Luo Rong. Gulungan. Mendengar ini, Luo Rong tertegun. Ia menghunus pedangnya dan menebas ke arah Luo Hong. Melihat pemandangan ini, Luo Hong berpura-pura ketakutan dan segera bergegas ke samping. Pada saat ini, para murid puncak Tianlang bersorak satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mengapa ia merasa setelah kembali kali ini, bukan hanya suasana puncak Tianlang yang berubah, tetapi juga orang-orangnya menjadi semakin tidak dapat diandalkan. Tak satu pun dari murid inti ini yang tampak seperti murid inti. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum pahit lagi, lalu matanya menyapu sekeliling dan tertuju pada tempat para pengikut puncak Tianqi berada. Pada saat ini, pandangan Xiao Ai kebetulan menyapu,
dan pandangan mereka bertemu di udara, dan wajah Xiao Ai menunjukkan setengah senyuman. Adegan ini membuat Du Fei tersenyum getir lagi di dalam hatinya. Sepertinya dia harus menjelaskan semuanya kepada gadis kecil ini setelah kejadian ini, kalau tidak, dia akan berada dalam masalah untuk sementara waktu. Setelah menggelengkan kepala, tatapan Du Fei beralih ke dua panggung yang masih terlibat pertempuran. Di panggung Huang, Ye Lin berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Jelas, ia adalah Bai ronde pertama. Di panggung Tian, Yan Cheng dan Qi Hong terlibat dalam pertempuran sengit, meskipun Qi Hong tampak terus-menerus ditekan. Di panggung bumi, Wang Zhong sedang bertarung melawan Xiao Han. Keduanya tampak berimbang dalam hal kekuatan, dan sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Du Fei menyipitkan mata menyaksikan pemandangan itu, lalu mengangguk pelan setelah beberapa saat. Orang-orang ini, yang mewakili murid inti 7 puncak Sekte Lingtian, semuanya luar biasa kuat. Jika Du Fei tidak salah, mereka mungkin semua berada di level Sekte Bela Diri tingkat tinggi tingkat 5. Dengan kekuatan seperti itu di dunia luar, menjadi pemimpin sekte dan mengendalikan seluruh dinasti akan sangat mudah. Namun, di dalam Sekte Lingtian, mereka hanyalah murid inti. Sepertinya kakak senior legendaris Luotong dari puncak Tianlang kita seharusnya memiliki kekuatan puncak tingkat 5. Setelah menatap pemandangan ini sejenak, Du Fei tak kuasa menahan desahan. Di Sekte Lingtian, mencapai ranah Sekte Bela Diri tingkat 4 secara otomatis melepaskan status murid dan menjadi penatua atau diaken, membantu sebagian besar urusan sekte. Karena Luotong masih seorang murid, dan merupakan tokoh legendaris, kekuatannya kemungkinan hanya sehelai rambut lagi untuk mencapai ranah Sekte Bela Diri tingkat 4. Ledakan. Tepat saat Du Fei memikirkannya, pertempuran di kedua platform tiba-tiba berakhir secepat kilat, dan hasilnya cukup mengejutkan. Di panggung Tianzi, Yan Cheng mengalahkan Qi Hong hanya dengan setengah gerakan, yang menunjukkan kemampuannya yang mengesankan. Di platform D, Wang Zhong tiba-tiba dikalahkan oleh Xiao Han. Sejak saat itu, babak pertama ujian 7 puncak para pengikut inti berakhir, meskipun hasilnya pasti agak tidak terduga. Babak pertama ujian 7 puncak telah berakhir. Selanjutnya, kalian berempat akan melanjutkan undian. Pada saat ini, seorang diaken dari Sekte Lingtian keluar, melihat sekeliling, lalu berteriak keras. Mendengar ini, Du Fei melesat dan mendarat di panggung dengan karakter Hong, menatap diaken dengan mata menyipit. Ketika diaken itu melihat Du Fei kembali, dia mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya dan 4 cahaya terang lagi menyambar langit. Swiss, Swiss, Swiss. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya mengambil tindakan satu persatu, menghisap tongkat bambu yang mereka hargai ke tangan mereka, dan melihatnya dengan santai. Astaga, melihat tongkat bambu di tangannya, Du Fei sedikit mengernyit. Baiklah, mari kita lanjutkan dalam 2 ronde. Di ronde pertama, orang yang mendapatkan tongkat bambu bertulis akan maju, dan 2 lainnya akan meninggalkan panggung untuk sementara. Diakon Sekte Lingtian melihat bahwa Du Fei dan yang lainnya telah mendapatkan tongkat bambu, lalu mengangguk. Saat suara itu jatuh, Ye Lin dan Xiao Han bergerak dan mendarat kembali ke tempat para murid puncak bawahan berada. Kemudian, hanya Du Fei dan Yan Cheng yang tersisa di 4 platform di udara. Chu Jian menyipitkan mata melihat pemandangan itu, sambil mengganti segel dengan tangannya. Kemudian, ia melihat keempat platform di udara perlahan menyatu, lalu dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk platform gantung raksasa. Melihat formasi panggung, diaken Sekte Lingtian melirik sekeliling dan setelah beberapa saat, dia mengumumkan dengan lantang, pertandingan berikutnya, Du Fei dari puncak Tianlang melawan Yan Cheng dari puncak Longshu. Begitu suara itu jatuh, suasana di tempat itu langsung memanas. Babak kedua pertempuran ini pasti akan jauh lebih seru daripada babak pertama. Saat suasana memanas ini muncul, mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tiba-tiba berkumpul dan tertuju pada Du Fei dan Yan Cheng yang berada di udara. 2 orang yang muncul itu sangat bergengsi di Sekte Lingtian. Meskipun Yan Cheng hanyalah murid inti kedua puncak Longshu, kekuatannya tak diragukan lagi yang terbaik di antara murid-murid puncak Longshu. Bahkan, beredar rumor bahwa para petinggi Sekte Lingtian sudah melatihnya sebagai calon master sekte berikutnya. Wajar saja jika ia menjadi pusat perhatian semua orang di Sekte Lingtian. Di sisi lain, meskipun Du Fei belum lama berada di Sekte Lingtian, ia adalah yang tercepat menjadi murid inti di puncak Tianlang, bahkan di seluruh Sekte Lingtian. Terlebih lagi, selama misi sekte ini, ia menjadi terkenal di seluruh Lingtian. Orang seperti itu bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 yang tak terbantahkan di puncak Tianlang, kedua setelah Luotong.
Bahkan bisa dikatakan konfrontasi kedua tokoh papan atas ini di puncaknya masing-masing mampu membuat masyarakat memahami dengan jelas kekuatan kedua puncak tersebut. Tentu saja, semua orang yang hadir jelas sangat penasaran dengan hasil pertarungan ini. Yan Cheng mengangkat kepalanya dan sedikit menyipitkan mata ke arah Du Fei di depannya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Karena Xiao Ai, ia tidak terlalu menyayangi adik juniornya, Du Fei, tetapi ia menyembunyikan hal ini di lubuk hatinya yang terdalam. Hari ini, jika ia bisa membuat keajaiban Du Fei ini berakhir di hadapannya, mungkin ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Du Fei juga mendongak dan menatap Yan Cheng dengan tenang. Dengan temperamen Du Fei, ia sudah menyadari pikiran-pikiran jahat Yan Cheng tentangnya. Mengenai pikirannya tentang Xiao Ai, Du Fei juga sedikit mengetahuinya. Mungkin, hari ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melupakan pikiran-pikiran itu. Mungkin karena kedua belah pihak tidak terlalu terbuka tentang pikiran mereka, sehingga ketika kedua sosok itu saling berhadapan dan mata mereka bertemu, percikan api tampak samar-samar muncul. Keduanya belum bergerak, tetapi vitalitas langit dan bumi yang merasuki tubuh mereka sudah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Saat ini, pertarungan antara Du Fei dan Yan Cheng tak diragukan lagi telah menjadi fokus utama. Bahkan para petinggi sekte Ling Tian, Su Haozi dan yang lainnya, pun memusatkan perhatian mereka di sini. Aku tidak tahu apakah kakak kedua bisa memenangkan pertandingan ini. Luo Rong, salah satu murid puncak Tianlang, menatap ke udara dan berkata dengan sedikit khawatir. Meskipun kakak kedua kita yang baru menjadi murid baru, bukankah kau sudah menyaksikan kemampuannya dengan mata kepala sendiri bahkan kakak tertua pun sangat memujinya. Kurasa si pecundang Yan Cheng itu takkan bisa mengalahkannya. Luo Hong menyipitkan mata dan menatap ke udara, berbicara dengan ringan. Kalian berdua, jangan anggap remeh. Kakak kedua masih terluka, dan kekuatannya dalam alkimia mungkin tidak berguna. Satu-satunya yang bisa diandalkannya adalah kekuatan seni bela diri. Dan dengan hanya satu seni bela diri, kakak kedua hanya berada di ranah seni bela diri tingkat 5 tingkat rendah. Mungkin tidak mudah baginya untuk menang, kata Mu Yuxia dengan ekspresi serius, sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengar ini, ekspresi para murid dari puncak Tianlang di dekatnya berubah serius. Kemenangan mereka atas Zheng Xuan dapat dimengerti lagi pula, para murid dari puncak Changdan umumnya lemah dalam pertempuran. Namun, puncak Longshu berbeda. Puncak Longshu memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi daripada 6 puncak lainnya, dan beberapa muridnya bahkan telah menerima bimbingan dari Master Sekte. Kehebatan tempur mereka terbukti dengan sendirinya. Mengalahkan mereka kemungkinan besar bukan tugas yang mudah. Kakak, menurutmu siapa yang punya peluang menang lebih besar di antara mereka berdua? Di tempat para murid perempuan puncak Tianqi berada, Xiao Ai menatap ke udara dengan sedikit khawatir, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Sulit untuk mengatakannya. Ekspresi Yelin juga agak serius saat ini. Setelah menatap kedua orang di udara sejenak, ia berkata dengan lembut, sebagai orang nomor satu di puncak Longshu, kekuatan Yan Cheng sangat mengerikan. Terlebih lagi, ia selalu sabar dan tertutup. Siapa yang tahu berapa banyak trik yang ia sembunyikan? Aku khawatir siapapun yang meremehkannya akan menderita kerugian besar. Adapun Tuan Muda Du Fei Mu, aku bahkan lebih bingung. Dengan kekuatannya yang tampaknya tidak signifikan, ia mampu mengalahkan sosok seperti Hu Taiqiu. Menurutku, ia tidak jauh berbeda dengan Luo Tong yang legendaris dari puncak Tianlang. Namun, kita sama-sama tahu bahwa sekarang, ia tidak dapat menggunakan kekuatan alkimia, yang berarti kekuatannya telah melemah beberapa persen secara tak terlihat. Dalam keadaan seperti itu, apakah ia bisa menang sangat sulit untuk dikatakan. Karena itu, aku tidak bisa memprediksi siapa yang akan memenangkan ronde ini. Namun, kau masih berharap tuan mudamu akan menang, kan? Yelin menatap Xiao Ai sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Ai mengangguk pelan. Meskipun kakak senior Yan Cheng cukup perhatian padanya selama 2 tahun terakhir, ia selalu menganggapnya sebagai kakak yang dekat. Sedangkan Du Fei, ia adalah tuan mudanya, dan bagaimanapun ia melihatnya, ia berharap Du Fei akan menang. Apakah tidak ada gunanya bagi Yan Cheng meskipun dia menang melihat tindakan Xiao Ai yang tanpa ragu? Yelin menghela napas pelan dalam hatinya, lalu tatapannya perlahan jatuh ke udara. Mari kita saksikan bersama. Kurasa tak akan butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Haha, adik Du Fei, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di babak kedua. Keberuntunganku ternyata tidak seburuk itu. Di panggung yang menarik perhatian semua orang, Yan Cheng menyipitkan mata dan menatap Du Fei, lalu tersenyum tipis setelah beberapa saat.
Du Fei tetap tenang menanggapi kata-kata Yan Cheng yang sedikit merendahkan diri. Sebaliknya, ia tersenyum lembut dan berkata, "Saudara Yan Cheng, Anda terlalu sopan. Kemampuan Anda luar biasa. Dalam pertarungan hari ini, saya harap Anda berbelas kasih dan tidak membiarkan saya menderita kekalahan yang memalukan." "Haha, seharusnya aku yang bilang begitu," Yan Cheng terkekeh. Kemudian, tatapannya yang tenang ke arah Du Fei berubah tajam. Tepat saat ketajaman ini mencapai puncaknya, Yan Cheng melangkah maju perlahan. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat melonjak dari tubuhnya seperti banjir. "Du Fei, kuharap kau tidak mengecewakanku dalam kompetisi ini. Aku juga agak tertarik pada pria yang digilai suster junior Suai." Tepat saat aura kekerasan itu menekan, sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh Du Fei dan pria lainnya terdengar pelan. Du Fei sedikit mengernyit, lalu setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, "Pertama-tama, ini urusan kita berdua, dan tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, apapun yang ingin kau lakukan, kau harus melewatiku dulu, kan?" "Hahaha, hebat sekali. Aku berhasil melewatimu duluan." Mendengar ini, wajah Yan Cheng sedikit memucat, tetapi di matanya, ada luapan amarah yang tak bisa lagi disembunyikannya. Ia lalu mencibir dan berkata, "Karena kau, adik Du Fei, benar-benar merasa begitu kuat dan percaya diri, maka hari ini, jangan salahkan aku karena mengakhiri keajaibanmu di sini." Melihat Yan Cheng seperti ini, Du Fei merasa tak berdaya. Xiao Ai, gadis kecil ini, selalu menarik bunga persik busuk seperti ini kemanapun ia pergi. Seperti ini ketika ia pertama kali pergi ke keluarga Du, dan sekarang pun seperti ini lagi. Memikirkan hal ini, Du Fei tahu bahwa apapun yang ia katakan saat ini hanyalah omong kosong. Ia berhenti bicara omong kosong dan menarik napas dalam-dalam. Ia menginjak tanah dan seketika, cahaya warna-warni melesat cepat ke permukaan tubuhnya. Pertandingan pertama babak kedua dimulai. Diakon Sekte Lingtian yang melayang di udara tak dapat menahan diri untuk mengangguk ketika melihat mereka berdua seperti ini, lalu melambaikan tangannya, dan suara rendah pun langsung menyebar. "Karena kau begitu ceroboh, aku akan mengujimu hari ini untuk melihat apa yang mampu kau lakukan, sebagai orang nomor satu legendaris di puncak Tianlang setelah Luotong. Aku akan membuatmu mengerti mengapa puncak Longshu adalah pemimpin dari 7 puncak." Begitu suara itu jatuh, ekspresi Yan Cheng menjadi jauh lebih muram, lalu ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan sosoknya langsung melesat di udara. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Du Fei, dan kemudian, tekanan tinju yang dahsyat langsung menghantam udara, membawa tekanan yang mencengangkan, dan menyelimuti Du Fei bagai kilat. Suasana tegang di lapangan langsung meledak saat itu juga. Ledakan. Tekanan tinju yang luar biasa dahsyat itu terkompresi bagaikan bola meriam di bawah tinju Yan Cheng, dan suara angin yang tajam bersiul. Bahkan ruang terasa terdistorsi di bawah tekanan tinju tersebut. Saat Yan Cheng bergerak, ia menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan. Serangan ini tidak kalah dahsyat dari Xiang Tian, tuan muda Aula Juesa dari Taichu Jun Wuzong. Angin tinju yang dahsyat tumbuh dengan cepat di pupil Du Fei, dan saat berikutnya, cahaya 7 warna yang cemerlang meledak keluar, dan kemudian, lengan kanan Du Fei langsung ditutupi dengan lapisan bulu kristal berwarna-warni, dan kemudian dengan pukulan Du Fei, dia melesat maju dengan ganas. Dentang. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras di udara. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat itu meledak, dan bulu kristal warna-warni yang menutupi lengan Du Fei benar-benar retak saat ini. Panggilan. Pada saat ini, tinju yang ganas itu bersiul ke arah wajah Du Fei, tetapi tiba-tiba mengeras sesaat sebelum mendarat di wajah Du Fei. Jelas, Du Fei telah sepenuhnya menahan kekuatan ganas Yan Cheng. Melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di mata Yan Cheng, dan kemudian dia melihat tangan kirinya terangkat dengan cepat, lalu menunjuk ke wajah Du Fei. Tertawa, angin tajam bagaikan pedang langsung melesat ke arah wajah Du Fei. Kecepatan kilat seperti itu membuat orang lengah. Desir, Du Fei juga mengangkat tangan kirinya dengan cepat saat ini, dan bulu kristal berwarna-warni dengan cepat muncul di telapak tangannya. Kemudian, Du Fei menepuk telapak tangannya tepat di depan angin jari, dan menerima angin jari yang sangat mendominasi itu. Ledakan, hembusan angin kencang meledak lagi di udara, menyebabkan keduanya mundur setengah langkah. Namun, setengah langkah kemudian, Du Fei mendengus dingin, lalu melihatnya bertepuk tangan bersamaan. Dalam sekejap, bulu-bulu kristal warna-warni dengan cepat menyelimuti lengannya, membuatnya tampak indah sekaligus penuh kekuatan. Tepat saat lengan warna-warni itu terbentuk, Du Fei sudah merentangkan telapak tangannya, melancarkan serangan dahsyat dengan kedua tangannya, bersiul ke arah titik-titik vital Yan Cheng. Mendengus.
Ketika Yan Cheng melihat Du Fei datang meraung dengan tubuhnya yang kuat, ekspresinya tidak berubah. Namun, dengusan dingin keluar dari tenggorokannya. Kemudian ia melihat tangan Du Fei dengan cepat berubah tanda, dan kemudian gelombang hijau dengan cepat keluar dari tubuhnya. Aku sudah sering melihat seni bela diri binaragamu. Kalau tidak salah, itu berasal dari klan Tian Feng yang legendaris. Tapi, kau baru bergabung dengan sekte Ling Tianku sebentar, jadi mungkin kau tidak tahu kalau puncak Longshuku juga punya seni bela diri binaraga, dan sepertinya itu cocok untuk menahanmu. Aura hijau itu semakin kuat, menyebar dengan liar dari permukaan tubuh Yan Cheng. Kemudian, di saat berikutnya, aura hijau ini tiba-tiba berubah menjadi sisik-sisik ilusi, lalu dengan cepat memadat di permukaan tubuh Yan Cheng. Transformasi naga ajaib. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Yan Cheng. Sesaat kemudian, sisik-sisik di tubuhnya terus menggeliat dan menjadi semakin tajam. Di saat yang sama, lengannya menjadi sangat ganas, seperti cakar naga. Meskipun transformasi naga ibel puncak kepala naga kita tidak sehebat teknik transformasi naga dari paviliun transformasi naga, mungkin itu sedikit lebih kuat daripada seni bela diri binaraga yang kau pelajari entah dari mana, kan? Terdengar cibiran, dan aura yang sangat mengerikan menyembur dari sekujur tubuh Yan Cheng. Kemudian, ia melangkah maju di udara, dan 10 jarinya melesat keluar. Tiba-tiba, banjir bayangan jari yang tajam melesat ke arah Du Fei. Dor, dor, dor. Suara angin kencang dan ledakan yang rendah dan merobek terus terdengar di udara, dan aliran energi yang sangat tajam terus bersiul. Ombaknya bagaikan angin kencang dan ombak yang membuat banyak orang terkesiap. Melihat kedua orang yang bertarung sedemikian rupa hanya dalam sekejap mata, banyak murid sekte Ling Tian di lapangan menjulurkan lidah. Dilihat dari energi yang meletus dari pertarungan mereka takut dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 ronde dan harus mengakui kekalahan. Kedua orang ini memang layak menjadi murid utama sekte Ling Tian. Hei, kapan si kecil Yan Cheng ini berhasil mengolah transformasi naga ibel kenapa aku bahkan tidak tahu. Di tribun tempat para petinggi sekte Ling Tian berada, Su Haozi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Ketika melihat Yan Cheng menggunakan transformasi naga ibel, ia tak bisa menahan diri untuk melirik Chu Jian dan berkata. Mendengar ini, Chu Jian perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini selalu terbiasa dengan kesabaran. Bahkan aku baru tahu hari ini bahwa dia berhasil mengolah transformasi naga ibel tanpa menyadarinya. Sepertinya anak ini bertekad untuk memenangkan ujian 7 puncak ini. Tapi sekali lagi, sepertinya ilmu bela diri binaraga yang digunakan si kecil Du Fei ini bukanlah sesuatu yang dia ketahui sebelumnya. Dia pasti mempelajarinya di puncak Tianlang, kan adik muda Leng, kamu di puncak Tianlang telah mempelajari cukup banyak teknik bela diri selama bertahun-tahun. Apakah kamu punya kesan tentang ilmu bela diri binaraga ini? Su Haozi mengangguk, lalu menoleh ke arah Leng Pingdao. Leng Ping merenung sejenak sebelum perlahan berkata, aku tidak ingat satu set seni bela diri binaraga ini, tapi aku ingat Du Fei menggunakannya saat kompetisi bulanan sebelumnya. Hanya saja sekarang dia jelas lebih mahir. Namun, seni bela diri semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Pasti ada hubungannya dengan puncak Tianlang kita. Aku akan mencari kesempatan untuk bertanya kepadanya. Tidak perlu. Bagaimanapun caranya, karena dia sudah mendapatkannya, itu sudah menjadi takdirnya. Namun, ujian 7 puncak hari ini cukup seru. Pertarungan antara naga dan Phoenix, pemandangan seperti itu sangat langka. Kata Su Haozi sambil menyipitkan mata. Hehe, apa yang dikatakan ketua sekte benar. Du Fei, si kecil ini, selalu sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Beruntung sekali dia bertemu Yan Cheng hari ini. Namun, pertempuran ini tidak mudah. Murid-murid junior Brother Chu Jian memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Bagaimanapun, kedua anak kecil ini jauh lebih kuat daripada muridku yang tak berguna ini. Zhou Tai menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang mengangguk kecil. Mereka harus mengakui bahwa pertandingan ini jauh lebih seru daripada 3 pertandingan sebelumnya. Tinju naga yang sangat ganas dan cakar angin yang sangat indah merobek udara pada saat yang sama, dan kemudian di saat berikutnya, keduanya saling bertabrakan dengan keras. Ledakan. Tepat pada saat tabrakan, serangkaian suara tumpul yang mencengangkan tiba-tiba terdengar di peron. Kemudian, gelombang angin kencang yang terlihat dengan mata terbuka menyapu seperti riak air, langsung menyebabkan beberapa retakan muncul di peron yang seharusnya sangat padat. Kedua tinju itu terpisah begitu bersendewa, lalu kedua sosok itu terdorong mundur beberapa langkah hampir bersamaan oleh kekuatan dahsyat itu. Setiap kali melangkah,
Kedua belah pihak meninggalkan jejak kaki yang dalam di platform, dan udara di belakang mereka bergetar hebat hingga mengeluarkan ledakan sonik rendah. Pertarungan antara keduanya berlangsung secepat kilat, dan keganasan serta bahayanya begitu dahsyat sehingga orang-orang dengan penglihatan yang baik dapat langsung menyadarinya. Dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu, jika salah satu pihak melakukan kesalahan sekecil apapun, pihak lain kemungkinan besar akan langsung menemukan jalan keluar dan memutuskan hasilnya dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa ketika orang-orang kuat bertarung, kemenangan atau kekalahan hanyalah soal pikiran. Yan Cheng menatap Du Fei, matanya sedikit berkedut, tatapan dingin di matanya semakin intens. Bentrokan sebelumnya antara kedua belah pihak memang sengit, tetapi kekuatan sejati Du Fei hanya setingkat sekte bela diri tingkat 5 rendah. Meskipun ia hanya sehelai rambut dari tingkat sekte bela diri tingkat 5 menengah, perbedaan antara tingkat 5 rendah dan tingkat 5 tinggi sekte bela diri itu seluas langit dan bumi. Namun, ia tak menyangka bahwa, meski terpaut jarak yang begitu jauh, Du Fei masih mampu bertahan dalam konfrontasi langsung. Bahkan Yan Cheng, yang selama ini selalu membenci Du Fei, harus mengakui bahwa orang ini benar-benar memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi generasi baru legenda puncak Tianlang. Orang ini sungguh luar biasa tangguh. Yan Cheng juga mengerti bahwa jika kekuatan Du Fei hari ini setara dengannya, atau jika dia bisa menggunakan kekuatan dan daunnya tanpa hambatan, maka dia pun akan merasa pertempuran ini sangat sulit. Sayangnya, banyak hal di dunia ini tidak sepenuhnya adil. Meskipun dia tahu Du Fei hanya bisa menggunakan kekuatan seni bela diri saat ini, dia pasti tidak akan mundur dalam pertempuran ini. Panggilan. Saat Yan Cheng menarik napas ringan, seekor naga energi hijau tiba-tiba bergulir keluar, dan di tubuh Yan Cheng, yang ditutupi sisik hijau karena penggunaan transformasi naga ibel, cahaya hijau juga menyala lagi. Saat lampu hijau ini bersiul, tangan Yan Cheng dengan cepat membentuk beberapa tanda aneh, dan kemudian, ruang di semua sisi tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Dalam distorsi ini, ruang angkasa seakan-akan pecah, memancarkan gelombang getaran dahsyat. Di tengah getaran ini, seluruh dunia terus berguncang, seolah-olah ada makhluk berbahaya yang mengintai di ruang angkasa ini, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Melihat pemandangan ini, banyak murid sekte Ling Tian tiba-tiba berdiri, menatap ke langit, dengan keterkejutan di mata mereka yang tidak dapat disembunyikan. 840